Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Chania Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan ini dalam tanda kutip kita bicara lewat wirausaha, belum bicara soal berkonten sebenarnya seperti apa, tapi yang jelas kalau bicara soal wirausaha berganda, siap untuk menjadi bos. Sekarang kita coba review ke belakang, itu terkait dengan mengantar kewirausahaan, berarti mengantarkan kita supaya memiliki pemikiran-pemikiran dan motivasi-motivasi terkait dengan kewirausahaan tersebut. Bagaimana menjadi seorang wirausahawan? Yang pertama, suatu pemikiran bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berubah atau mengalami perubahan, dan satu-satunya tidak pernah berubah justru adalah perubahan itu sendiri. Indikasinya kalau kita tidak ikut serta dalam perubahan itu, apakah merubah gaya hidup menjadi lebih baik, paradigma berpikir, cara mengolah atau cara memandang hidup. Bahwa kita pengen jadi pegawai, bahwa kita ingin jadi pegawai itu lebih enak, menjadi bawahan digaji orang, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah didesain, ditata oleh orang lain, tidak mau menjadi bos yang menciptakan sesuatu, menciptakan lapangan pekerjaan, mencari hasil segala sesuatu dengan karya dan pemikiran dan ide-ide cemerlang sendiri. Berarti kita akan gagal, bahkan kita juga mengingatkan manusia yang paling beruntung di muka bumi, atau justru sebaliknya, yang paling merugi di muka bumi adalah manusia-manusia yang di hari kehidupannya lebih buruk daripada hari kemarin, esoknya lebih buruk daripada hari ini, begitu juga seterusnya. Perubahan bahwa manusia itu hidup dalam konteks yang selalu berubah. Kalau ini beruntung, ikuti perubahan dalam keinginan untuk menjadi lebih baik dalam segala hal, lebih baik dalam karya, lebih baik dalam pekerjaan, lebih baik dari cara berpikir, cara memutuskan, lebih baik dengan lingkungan, memiliki lingkungan lebih baik, teman-teman yang mensupport, lingkungan yang mensupport, keluarga yang mensupport. Jadi lebih baik, pertanyaannya adalah, kalau memang hidup itu berubah, kalau manusia bumi ini ada dalam konteks perubahan itu sendiri, dan yang tidak pernah berubah dalam perlombaan itu, berarti siapa yang harus berubah? Ya, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang harus dirubah? Bukankah proses yang kita ikuti pada pengantar kewirausahaan ini, kemampuan mengubah paradigma sekarang, kemampuan merubah paradigma. Sekarang kita lihat, jika ingin perubahan kecil dalam hidup, walaupun hanya perubahan kecil, ubahlah perilaku, tapi kita menginginkan perubahan-perubahan yang besar dan perubahan-perubahan yang mendasar. Yaitu dengan cara menyegarkan pola pikir kembali, atau ingin melakukan perubahan kecil dalam kehidupan kita. Yang harus kita ubah adalah perilaku itu, tapi masih jauh lebih beruntung daripada yang tidak berubah. Sebaliknya seperti itu. Justru mengukuhkan peluang-peluang kerja untuk orang lain, bukan job seeker, tetapi yang menampung job seeker yang lain, maka banyak hal yang harus dibenahi ketika harus dikunci dalam satu kalimat. Yang diperbaiki adalah pola berpikir, bicara, mudah melakukannya, utuh, yang luar biasa. Tapi saya percaya ada di antara kita yang memang punya niat untuk berwirausaha. Maksimal kita kunci dengan permintaan kepada yang
permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan. Tuhan akan memberikan takdir ini dalam bentuknya untuk dijemput melalui ikhtiar, berdoa, baru dikunci dengan doa. Ayo kita hidup dengan di tengah konteks atau kebiasaan milenial terbaik, dan kebiasaan kita untuk bagaimana membuat segala sesuatu itu instan. Instan seperti ingin mendapatkan jabatan yang cepat, secara cepat, tidak ada proses-prosesnya. Mengapa orang memilih jalan pintas kalau bukan untuk bersenang-senang? Kesenangan atau seperti instan. Memang kesenangan tidak mau keluar tenaga, tidak mau energi penuh. Jalan pintas bukan satu terobosan, melainkan upaya untuk menghindari ujian demi ujian dalam kehidupan. Biasanya melewati ujian adalah orang yang kokoh, kuat, jatuh berdiri lagi. Melalui proses jatuhnya, dia tahu rasa sakit. Melalui rasa sakit itu, dia tahu punya energi bagaimana bertahan untuk dalam kondisi sakit ini. Hukum pertama kewirausahaan itu, yang pertama, kewirausahaan jalan pintas bukanlah sebuah terobosan, melainkan upaya untuk bersenang-senang menghindari ujian dalam kehidupan. Sebenarnya kalau kita mau energi kita untuk berpikir lebih jauh, ada 2 budaya yang sedang mati tetapi dapat sebenarnya kita hidupkan kembali. Di antaranya budaya malu di tanah air ini. Tidak bekerja dan it's fun adalah konsep yang tadi. Budaya malu sudah habis. Bagaimana semuanya serba ingin cepat, serba instan. Jadi ketika ada sesuatu yang besar, energi yang besar tidak mampu melakukannya, karena energi yang diperlukan adalah melalui proses panjang, kemampuan berpikir yang kuat, tenaga yang besar, dan semuanya maunya serba instan tanpa melalui proses yang banyak terlebih dahulu. Kewirausahaan entrepreneurship Indonesia memang perlu ditingkatkan dan bekerja sama dengan keseluruhan level dan bagi yang termasuk perguruan tinggi CS1. Seperti di Jakarta di bagian terakhir, untuk berpikir bahwa pola pikir wirausahawan atau entrepreneur tadi berbeda dengan produktif versus konsumtif. Yang kedua yaitu risk utilization versus resort, yang artinya kalau begitu yang begitu diperlukan motivasi mindset yang tidak akan pernah berakhir. Sebenarnya kalau kita bicara soal paradigma, merubah gaya berpikir melalui pengalaman-pengalaman, teori-teori yang muncul, orang-orang sukses wirausahawan handal yang ada di tanah air ini, maka akan memberikan dampak dan masukan yang baik untuk kita seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia ini. Baiklah, mungkin itu saja materi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.